Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Semangat sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Sudah berdoa tadi? Sudah, Ibu. Ada yang tidak hadir? Ada, Ibu. Ibu. Kenapa ini? Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi peran dan tugas dalam kegiatan bersama. Sebelum memasuki materi pembelajaran hari ini, Ibu akan membuat peraturan selama proses pembelajaran dulu ya. Iya, Ibu. Yang pertama, saat Ibu menjelaskan materi di depan, kalian harus mendengarkannya dengan baik agar materi yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Yang kedua, jika ada yang ingin bertanya atau menjawab pertanyaan, terlebih dahulu acungkan tangan. Sudah paham? Sudah, Ibu. Sebelum memasuki pembelajaran, kita lihat dulu ya. Iya, Ibu. Kalian sudah tahu untuk tepuk fokus? Tahu. Oke, saya minta kalian berdiri dulu ya. Ayo semangat sedikit. Eri semangat. Kalian sudah tahu tepuk fokus dong? Belum, Ibu. Belum. Ya, Ibu. Ibu akan pandu ya. Ini tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, silakan. Baik, anak-anak, kita langsung saja ke pembelajarannya. Jadi anak-anak, topik materi kita hari ini adalah peran dan tugas dalam kegiatan bersama. Adapun tujuan pembelajaran yang kita ingin capai pada hari ini, yang pertama, setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian dapat mengidentifikasi berbagai peran dan tugas dalam kegiatan bersama di rumah dan di sekolah dengan tepat. Yang kedua, setelah kalian mempelajari materi tentang hari ini juga, kalian dapat membedakan peran dan tugas dalam kegiatan bersama di rumah dan di sekolah dengan secara benar. Ya. Sebelum Ibu melanjutkan materi berikutnya, Ibu ingin bertanya dulu. Siapa yang pernah atau suka membantu ayah dan ibu di rumah? Saya, Ibu. Oke, Iwan. Saya, Ibu. Mencuci piring. Ada lagi? Sofi? Timba air. Saya, Tabe? Memasak, Ibu. Memasak. Oke. Kalian ya, sudah semua. Siapa lagi? Ini siapa? Menghabiskan nasi. Menghabiskan nasi. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Oke, coba kalian perhatikan gambar di depan. Gambar yang pertama, mereka sedang melakukan apa? Membersihkan rumah. Ya, ada yang menyapu toh, ada yang bersihkan rumah, belah meja atau membersih meja. Yang berikut, gambar yang kedua, gambar apa? Membersihkan rumah bersama. Oke, Dela. Membersihkan rumah bersama-sama. Oke, membersihkan rumah bersama siapa ini? Orang tua. Oke, gambar yang ketiga, mereka sedang melakukan apa? Upacara bendera. Oke, mengikuti upacara bendera. Dari gambar ini mereka melakukan tugas itu sendirian atau bersama-sama? Oke, jadi anak-anak kita itu harus melakukan pekerja atau pekerjaan itu harus dilakukan secara bersama-sama. Oke, dari gambar yang Ibu sudah tampilkan ini, kira-kira menurut kalian apa sih itu pengertian dari kegiatan bersama? Ada yang tahu? Ya, saya. Ya, Febri? Kegiatan bersama itu adalah kegiatan dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Oke, ada lagi? Saya, Ibu. Ya, Sesa? Kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Jadi anak-anak, kegiatan bersama itulah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi, dalam kegiatan bersama, setiap orang itu memiliki tanggung jawab tertentu agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Jadi anak-anak,
seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, misalnya ketika kalian melakukan kerjasama di rumah, misalnya membersihkan halaman rumah, jadi kalian itu harus membantu ibu dan ayah di rumah. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Baik, selanjutnya seperti yang Ibu sudah paparkan pada gambar tadi, contoh kegiatan bersama di rumah dan di sekolah tadi ada apa saja? Membersihkan rumah. Membersihkan rumah bersama keluarga. Apa lagi? Ada yang lain? Tidak ada? Bandung? Di sekolah membersihkan kelas bersama. Oke, membersihkan kelas secara bersama-sama. Dan anak-anak, jawaban kalian semua itu benar ya? Iya, Jadi, contoh kegiatan bersama di rumah dan di sekolah dan kita itu yang pertama adalah membersihkan rumah bersama keluarga. Yang kedua, belajar bersama di kelas. Yang ketiga, piket kelas. Ibu ingin bertanya dulu, siapa yang tadi pagi melaksanakan piket kelas? Saya, Ibu. Siapa? Kalian tadi bekerja sama atau tidak? Bekerja sama, Ibu. Benar sekali. Yang berikut adalah upacara bendera di sekolah. Siapa yang setiap hari Senin itu datang terlambat dan tidak ikut? Yoya. Pada saat hari Senin harus datang cepat supaya kalian bisa mengikuti yang berikut kita akan memasuki materi tentang peran. Mungkin ada yang tahu apa sih itu peran? Tidak tahu? Oke. Jadi anak-anak, Fiana, Ibu peran dalam kedudukannya didapatkan sebagai orang. Oke. Pintar sekali. Baik. Jadi anak-anak, peran itu adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak, setiap orang itu memiliki peran sesuai dengan kondisi dan situasinya. Misalnya, kalian di rumah itu perannya sebagai apa? Oke. Kalau di sekolah, siswa. Itu yang dimaksud dari tadi. Peran kita itu tergantung kondisi dan situasi. Dari peran itu juga dapat menunjukkan bahwa siapa kita dan apa fungsi kita dalam suatu kelompok. Misalnya di rumah tadi, tugas kita apa? Membantu. Di sekolah? Belajar. Pintar sekali ya. Iya, Ibu. Kami di sekolah, Ibu. Oke. Ini beberapa contoh peran di rumah dan di sekolah ya. Jadi anak-anak, contoh peran di rumah yang pertama, ayah berperan sebagai apa? Kepala keluarga. Ibu. Kalian berperannya sebagai apa di rumah? Oke. Sedangkan di sekolah, kalian berperan sebagai apa di sekolah? Siswa. Oke. Kalau ibu berperan sebagai peserta didik ya. Kalau Pendidik. Maksudnya pendidik. Oke, yang berikut kita akan memasuki materi tugas. Mungkin ada yang pernah dengar apa itu tugas? Saya Bu, Hana? tugas saya itu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Oke. Kita tepuk tangan dulu untuk Hana. Jadi anak-anak, tugas itu adalah kerjaan atau tanggung jawab yang harus kita lakukan secara tanggung jawab. Jadi anak-anak, jika kalian diberikan siapa yang di sini pernah pada saat apel upacara itu diberi tugas oleh ibu guru yang Saya, Ibu. untuk berikan Saya, Ibu. upacara. Saya, Ibu. Oke, kalian lakukannya dengan baik atau tidak? Baik, Ibu. Jadi anak-anak, ketika kita itu diberikan tugas oleh seseorang, misalnya tadi oleh guru toh, kalian itu harus melakukannya dengan baik, bertanggung jawab. Agar apa? Agar dipercaya oleh Guru. Jadi tugas merupakan bentuk yang kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tugas ini kita lakukan setiap hari toh. Iya, Ibu. Yang berikut, coba kalian
perhatikan gambar di depan. Gambar yang pertama ini gambar apa? Ayah sedang mencangkul. Tadi sudah bilang kalau ingin bertanya angkat tangan dulu. Gambar yang pertama gambar apa? Bandung. Ayah sedang mencangkul. Oke, gambar kedua. Ayah sedang membaca sama ibu. Ayah sedang membaca sabah. Adek. Gambar yang ketiga. Elma. Ibu sedang memasak. Ibu sedang memasak. Gambar yang keempat. Anak yang sedang mencari buku. Oke. Ini tadi contoh tugas di mana? Di rumah. Di rumah. Siapa yang pernah membantu ibu mencuci piring? Saya ibu. Asal kalian tidak membantu ibu di rumah. Betul ibu. Kalian yang membantu ibu ya? Iya ibu. Yang berikut. Coba kalian perhatikan gambar ini juga. Gambar apa ini yang pertama? Ya kan? Membersihkan kelas ibu. Gambar kedua ini. Upacara bendera ibu. Oke, gambar yang ketiga ada yang tahu? Saya Dela? sedang belajar. Oke, tepuk tangan dulu. Ini merupakan tugas contoh tugas di sekolah. Oke, jadi ini beberapa contoh tugas di rumah dan di sekolah. Yang pertama, tugas ayah di rumah. Ada yang tahu tugas ayah di rumah? Mencari, ya. Tabe? Untuk mencari nafkah ibu. Mencari nafkah, oke. Seperti yang kalian lihat pada PowerPoint ini, jadi tugas ayah di rumah itu yang pertama itu mencari nafkah, yang kedua menjaga keamanan keluarga, yang ketiga membantu pekerjaan rumah, yang keempat mengantar anak ke sekolah. Siapa yang tadi pagi diantar oleh ayah ke sekolah? Saya ibu. Ini ibu. Semuanya? Ya ibu. Jalan kaki sehat. Sehat kalau jalan kaki ya. Iya. Oke, yang kedua tugas ibu di rumah. Jadi tugas ibu di rumah itu, kalian pernah melihat ibu masak di rumah? Iya. Setiap hari ibu. Itu merupakan tugas dari Ibu. Yang kedua mencuci pakaian. Yang ketiga membersihkan rumah. Yang keempat mengurus anak. Yang kelima mengurus kebutuhan keluarga. Jadi yang berikut, mungkin ada yang tahu tugas kalian di rumah itu apa? Saya bu. Adalah Membantu ibu. membantu ibu karena Membantu orang tua. membantu orang tua. Oke, jawaban dari kalian semua itu benar. Jadi tugas kita di rumah itu adalah membantu mencuci piring, membantu Membersihkan rumah. membersihkan tempat tidur. Iya iya. Saya kan tadi pagi dia membersihkan tempat tidur datang ke sekolah. Iya. Tidak boleh harus membersihkan tempat tidur, tidak boleh biar betul saja. Iya ibu. Oke, contoh tugas kita di sekolah, ada yang tahu? Contoh tugas kita di rumah, di sekolah maksudnya. Saya ibu. Adalah Membersihkan ruangan kelas. bersihkan ruangan kelas. Ada lagi? Belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin. Oke, jika ibu guru memberikan tugas dari sekolah, kalian harus mengerjakannya. Iya iya ibu. Tidak boleh Malas. Oke, yang berikut. Oke, mungkin ada yang tahu kenapa pentingnya pembagian tugas dan peran dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, pentingnya pembagian peran dan tugas dalam kehidupan sehari-hari karena anak yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan. Misalnya, jika kalian mengerjakan piket kelas, jika satu orang saja yang mengerjakan, pasti pekerjaannya berat dan lama, toh? Iya ibu. Ya, itu yang pertama tadi, pekerjaan menjadi ringan. Yang kedua, pekerjaan dapat selesai dengan cepat. Yang berikut menumbuhkan sikap kerjasama. Dan yang berikut menumbuhkan rasa tanggung jawab. Oke. Ibu sudah menjelaskan materi tadi tentang peran dan tugas dalam kegiatan bersama. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Pakai kelompok Mas Zek? Iya ibu. Siapa kelompok 1 kemarin? Kami Hana ibu. Ana. Sudah duduk dalam kelompok? Sudah ibu. Oke, kelompok sama Hana ya. Terima kasih ibu. Oke.
Coba kalian perhatikan soal yang ibu berikan. Soal yang pertama itu cocokkanlah peran dan tugas di rumah dan di sekolah di bawah ibu. Karena kalian masih kelas 2 ya, jadi kalian cocokkanlah ini ya. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Kalau ada yang masih belum paham tentang IKP dengan sebentar tanya di ibu ya. Oke, Ibu. Oke, silakan kerja dalam kelompok. Oke. Sudah, Ibu. Sudah? Ya, Ibu, kami sudah. Gimana sudah dulu? Sudah, belum, Ibu. Ada tugas apa ya? Baik, Ibu. Iya, Ibu, sudah, Ibu. Sudah? Iya, kan Ibu. Kita dua ya? Iya, sudah tinggal. Kita semua kalian nih. Iya, Ibu. Oke. Mungkin ada yang sudah mengerjakannya? Kami, Ibu. Oke. Sekarang saya minta perwakilan dari kelompok Viana untuk mempresentasikan hasilnya. Teman-teman yang lain tolong dengarkan ya. Sebentar, Ibu kasih pertanyaan ke kalian. Yang pertama, cocokkanlah peran dan tugas di rumah dan di sekolah di bawah ini. Yang pertama itu ayah, tugasnya yaitu membajak sawah dan mencampur di ladang. Yang kedua, ibu, tugasnya yaitu untuk memasak dan mencuci baju. Yang ketiga adalah anak, tugasnya yaitu untuk membersihkan tempat tidur dan juga belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, siapa yang berperan dalam peristiwa di bawah ini? Pada gambar yang pertama, yang berperan adalah ibu karena tugasnya yaitu memasak. Yang kedua adalah anak karena tugasnya yaitu membersihkan tempat tidur. Yang ketiga juga adalah anak karena tugasnya yaitu belajar. Yang keempat yaitu guru karena tugasnya yaitu mengajar. Dan yang kelima adalah peserta didik karena tugasnya yaitu untuk membersihkan kelas. Soal yang ketiga, pasangkan antara nama kegiatan dengan peran anak yang tepat. Belajar di kelas merupakan tugas peserta didik, upacara bendera merupakan petugas upacara, dan rapat keluarga merupakan tugas anggota keluarga. Terima kasih. Mungkin ada masukan atau tanggapan dari teman-teman terkait jawaban dari kelompok 1? Sudah benar? Iya. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok berikut, kelompoknya Hana, sudah? Oke, silakan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, cocokkanlah peran dan tugas di rumah dan di sekolah di bawah ini. Yang pertama, ayah, tugasnya itu membajak sawah. Yang kedua, mencangkul di ladang. Yang kedua, ibu, tugasnya itu memasak dan mencuci baju. Yang ketiga, anak, tugasnya itu belajar dengan sungguh-sungguh. Soal yang kedua, siapa yang berperan dalam peristiwa di bawah ini? Tuliskan anggota keluarga yang memiliki peran pada gambar di bawah ini. Yang pertama itu, gambar pertama itu, ibu rumah tangga sedang memasak. Yang kedua itu, anak membersihkan tempat tidur. Yang ketiga itu, anak sedang belajar. Gambar yang keempat itu, ibu sebagai pendidik yang sedang mengajar. Gambar yang terakhir, siswa melakukan pikir kelas. Soal nomor 3, pasangkanlah antara nama kegiatan dengan peran anak yang tepat. Yang pertama itu belajar di rumah, belajar di kelas. Yang berperan itu peserta didik. Yang kedua, upacara bendera. Yang berperan itu petugas upacara.
Yang ketiga, rapat keluarga. Yang berperan itu anggota keluarga. Terima kasih. Bukan untuk kelompok mana? Jadi anak-anak, Untuk kelompok lain minggu depan baru presentasi ya? Iya. Sudah tadi toh. Kumpulkan ke ibu sebentar. Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ibu ingin bertanya dulu. Apa yang kalian pelajari hari ini? Siana? Kegiatan bersama serta peran dan tugas. Oke. Kalian suka pembelajaran hari ini? Suka. Sebelum menutup pembelajaran, jadi saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Febri? Teman-teman dan ibu guru, mari kita siapkan hati kita untuk belajar dalam nama Bapa dan Salam Maria.